Oke, kemarin kan rutin materinya. Saya akan ini ya, walaupun sudah ada videonya, sudah saya upload. Saya akan ulas sedikit tentang materi yang lalu ya. Suaranya Putus Pak, suaranya Pak. belum jelas Pak, putus-putus. Suaranya kurang bagus, Pak. Tes, habis nggak? Tes. Halo. Masih keresek-keresek, Pak. Halo, bagus belum? Halo, Udah Pak, udah cukup. udah bagus. Sudah, Pak, sudah. Oke. Ya, jadi kita akan bahas sedikit aja tentang yang spanning tree atau materi yang udah saya upload di eCampus. Nanti lebih jelasnya nanti kalian lihat di videonya. Jadi ini saya cuman ini aja, pembukaannya aja atau pengertiannya aja tentang spanning tree. Harusnya materi malam ini adalah Ether Channel, ya. Tapi biar ada sinkronnya dengan materi yang lalu, saya akan ulas sedikit tentang spanning tree. Nanti lebih jelasnya bisa kalian lihat di videonya nanti. Yang udah saya upload di kampus ya. Ini saya ini dulu. Recordnya udah. Ini saya share dulu ya. Kelihatan? Kelihatan belum? Sudah, Iya, Pak. kelihatan. Sudah Pak. Oke. Ini materi yang lalu ya. Materi itu tentang spanning tree. Jadi spanning tree itu sudah ada ya, sudah include dalam suite Manatable. Ya, jadi fitur yang sudah include pada suite Manatable. Ya, mereknya apa aja bebas. Ya, kita pakai Cisco ya udah ada include. Kalau kita pakai suite-nya Mikrotik juga udah ada. Suite-nya D-Link pun juga ada. Ya, jadi spanning tree itu sudah include kalau kita beli suite Manatable. Spanning tree itu fungsi untuk apa? Fungsinya untuk merupakan mekanisme pada switching untuk menghindari terjadinya switching loop. Nah, tentang switching loop nanti kita akan penjelasan nanti kita akan praktekkan aja. Nah, terus di sini ada background STP, spanning tree sudah otomatis dan tidak perlu melakukan konfigurasi. Nah, jadi pada spanning tree ya, atau singkatannya STP, ini tidak perlu lagi kita konfigurasi karena sudah otomatis. Ya, sudah otomatis ada, jadi nggak perlu kita konfig lagi. Yang perlu kita ketahui cara kerjanya di sini, cara kerja spanning tree-nya. Oke, langsung aja kita buka pakai tracernya. Saya pakai yang terbaru aja nih. Cuman agak lama jadinya, tapi nggak masalah, kita pakai yang terbaru dulu. Soalnya tadi ada kendala di yang 6.1 itu, versi 6.1, untuk nanti Ether Channel, ya materi Ether Channel, dia ada yang nggak bisa, ya di layer 3 tuh. Kadang-kadang suka nggak bisa. Tapi di layar pakai tracer yang 73 ini bisa semua. Nah, cuman ini kita harus agak lama nih, kita harus ada guest login dulu. Oke, ini sedikit tentang spanning tree. Ini sambil tunggu ini. Jadi spanning tree ini untuk menghindari begini. Biasanya dalam jaringan itu ada terjadi yang namanya looping. Ya, looping itu terjadi kalau misalnya kondisinya begini. Di sini misalnya saya punya switch. Nah, ini saya punya switch. Nah, looping ini terjadi gini misalnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 port. Ya. Ini 2 port kosong nih. Anggap 2 port ini kosong. Ini 3 port lagi kepasang ke komputer. Nah,
kita nggak perlu repot-repot, ya kasarnya menghack sebuah switch ya, menghack sebuah LAN, kita cukup ambil kabel 1 meter atau 1 jengkal aja cukup, ya kita colok ke port 1 dan port 2 di sini, ya ini port 1 dan port 2, mau kabelnya strike kayak, mau kabelnya cross kayak, nah begini aja, nah ini akan terjadi looping. Nah, hingga yang port 3, 4, 5 ini tidak akan terjadi koneksi. Nanti di sini sedang Scrabble. Nah, kenapa hal itu tidak terjadi? Kalau ya tadi dengan catatan switch-nya masih pakai unmanaged. Nah, kalau switch-nya pakai unmanaged, kalau ini kita colok port 1 ke port 2 begini, ini begini. Nah, dia akan terjadi looping, ini tuh, muter terus. Karena dianggap port 1 dan port 2 ini kondisinya up atau kondisinya dalam keadaan enable. Ya, sehingga tidak diketahui kalau yang nama jaringan itu ada source, ada destination. Nah, tidak diketahui destination-nya, hingga akhirnya muter-muter terus. Nah, akhirnya mengganggu yang sini-sini. Nah, itu yang disebut dengan looping, switching looping. Oke, di sini pada materi kali ini ada kenapa kita butuh L2 redundant di network kita. Nah, jadi kondisinya begini. Ini ada switch. Ya, ada switch nih. Ini switch 1. Ini switch 2. Kemarin kita kan begini. Port 1 gitu. Ya, terus kita trunking kan, switch 1 ke switch 2 gitu, kalau kemarin gini kan gini kondisinya. Nah, ini boleh-boleh aja, cuman ini tidak aman dalam artinya apa? Kalau kecabut switch-nya, kabelnya, akhirnya tidak ada koneksi antara switch 1 dan switch 2. Nah, yang lebih aman kita harus buat redundant. Nih, begini. Nah, jadi kalau ini kecabut, yang ini bisa jadi backup-nya. Ya, cuman permasalahannya ketika kita tidak pakai switch manage atau switch yang tidak mempunyai fitur spanning tree, ini akan terjadi tadi looping lagi. Nih, dia akan muter-muter terus begini. Ya, karena nggak tujuannya, karena semua portnya dianggap hidup atau dianggap up. Nah, tapi ketika kita pakai di sini switch manage atau switch yang sudah mempunyai fitur spanning tree, ini dilihat di sini, ini lebih kelihatan kalau begini. Nah, ini ada yang merah nih atau orange. Ya, artinya port ini tidak terkoneksi atau down. Nah, jadi yang dipakai linknya yang ini GI01. G01 yang ada di switch 1 ke G01 yang ada di switch 2. Ya, jadi link yang bawah ini hanya link cadangan atau link backup. Jadi kalau yang atas putus, baru yang ini naik. Gitu. Jadi yang dipakai cuma link yang atas. Nah, ini disebut dengan spanning tree. Ya, ini fungsi dari redundant seperti ini. Ya, solusi redundant ya spanning tree. Gitu. Biar nggak terjadi yang tadi switching loop. Oke, bisa dipahami? Nah, berikutnya di sini ada tipe dari spanning tree ya. Kayak yang kita akan pelajari kali ini adalah yang open-nya. Ya, ada STP. Ya, kalau sekarang udah ada RSTP, ya rapid spanning tree. Ada multiple spanning tree. Nah, ini yang open-nya. Yang open-nya itu artinya semua vendor punya. Ya, kita nanti kerja atau kalian kerja pasti tentunya nggak semuanya pakai Cisco vendornya, bisa pakai beraneka ragam. Nah, mendingan pakai yang open standar aja. Biar bisa dikombin dengan merek-merek lain. Nah, tapi kalau punya Cisco semua ya enak, bisa pakai PSTP karena semuanya udah pakai Cisco semua, switch-nya ketemu switch ya Cisco semua. Nah, jadi nanti pilihan aja kalau dikombin dengan switch merek lain ya pilihnya yang open standar, tapi kalau semuanya Cisco ya pilihnya yang Cisco proprietary. Oke, nah ini tadi ya untuk mencegah single point of failure on the link ya solusinya redundant link. Tapi redundant link
tidak akan terjadi, ya, atau bisa terjadi looping, ya, resikonya bisa terjadi looping kalau misalnya kita menggunakan switch yang tidak mempunyai fitur spanning tree. Ya, kita bisa pilih yang punya spanning tree biar bisa terjadi redundant link. Terus broadcast ROM, ya, solusinya spanning tree. Ya, broadcast ROM ini kayak gini kondisinya, misalnya saya punya kondisi seperti ini. Ini switch. Di bawah aja. Nah, ini broadcast ROM-nya seperti ini. Nah, nih kondisi seperti ini. Nah, lagi-lagi ya, kalau ini terjadi, broadcast ROM ini terjadi kalau misalnya switch-nya belum mempunyai fitur spanning tree atau switch-nya unmanaged. Ya, jadi kalau dia unmanaged, ya artinya semua port di sini link-nya up. Ya, hingga akhirnya tidak terjadi yang namanya tujuannya, nggak ketemu tujuannya. Jadi si PC 0 yang ada di switch 3 mau ketemu PC 1 yang ada di switch 4 nggak ketemu. Jadi jalannya begini, ini ke sini prem-nya ya. Jadi kalau misalnya di switch namanya prem, kalau di router pakai data ya. Kalau ini prem jalan ke sini, ya ke sini terus muter begini. Ya, akhirnya nggak ketemu sini. Nah, tapi kalau misalnya kondisi seperti ini, ya karena di sini ada blokir, berarti di jalannya nggak ketemu sini, berarti di jalan ke sini, sini. Ya, kalau jalan ke sini lagi pun keblokir gitu. Jadi ketemu tujuannya dari PC 0 mau ketemu PC 1 ya jalannya sini, gitu. Nah, dia nanti akan ada yang namanya three-way handshake ya. Dia nanti akan membalas si PC 1. Ya, dia balas, dia bisa lewat sini. Nah, ketika dia lewat sini ya nggak ketemu karena di sini mati portnya. Nah, dia jalan ke sini berarti sini, gitu. Ya, ACK, unacknowledged. Ya, nanti, nah ini yang disebut dengan broadcast domain. Broadcast room. Gitu. Jadi kalau kondisinya bukan switch unmanaged akan terjadi broadcast room. Kalau switch-nya maintainable enggak, karena ada satu port yang akan terblokir. Nah, port yang terblokir itu yang disebut dengan spanning tree. Ini otomatis. Nah, kita nanti mengetahui kenapa dia yang terblokir. Nah, atau yang tadi sini, yang simpelnya cuma 2 aja. Kenapa yang switch 1 yang terblokir? Kenapa nggak switch 2? Nah, nanti yang kita bahas di, itu ada penjelasannya di videonya. Ya, kalian tonton dulu. Nah, baru kalau belum paham nanti baru kita diskusikan. Nah, di sini saya hanya menjelaskan aja tentang spanning tree yang mungkin di videonya belum terlalu jelas. Nah, mungkin di sini di videonya yang tadi itu ada kurangnya sedikit. Saya belum menambahkan fitur yang namanya spanning tree postpass. Ya, nanti di videonya itu ada penjelasan mengenai ini ya. Nih, ada blocking, listening, learning, forwarding. Nah, jadi ini tuh membutuhkan waktu hingga akhirnya mereka jadi begini. Hingga akhirnya tadi terjadi yang namanya spanning tree ya, proses ini. Akhirnya mana yang terblokir. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 50 detik. Ya, 50 second. Jadi contoh begini. Saya ambil satu switch. Ini saya ambil satu PC. Nah, PC 1 akan connect ke port 1. Nah, ini nggak langsung connect, nggak langsung up.
port satunya. Nah, ini butuh waktu 50 detik untuk dia bisa up. Nah, kenapa? Karena dia butuh yang tadi ya, proses ini tadi. Nih. Pertama dia melakukan listening. Nah, listening di sini dia akan mendengarkan BPDU. Ya, BPDU itu isinya nanti di videonya lebih jelasnya ada ya. Jadi BPDU itu isinya MAC address dan priority. Nah, terus dia akan mempelajari, akan membandingkan antara BPDU yang ada di setiap port yang ada di switch tersebut. Nah, baru nanti dia bisa menentukan apa blocking atau forwarding. Nah, makanya butuh waktu. Nah, ini udah hijau. Nah, kita bisa membypass proses tersebut. Jadi langsung ke forwarding. Nah, dengan cara begini. Ini saya tadi kan yang ini port 1 ya. Yang port 2-nya lah saya langsung bypass. Langsung jadi forwarding. Ada yang lihat videonya pasti udah tahu. Ini saya FA02. Ini tinggal spanning tree. Ini belum ada di video yang ini, makanya saya jelasin yang ini. Port pass. Nah, ini doang perintahnya. Jadi pilih portnya, terus dibuat spanning tree port pass. Jadi ketika port ada komputer di port 2, ya, connect di port 2 switch, dia tidak akan melewati lagi proses listening dan learning lagi. Dia langsung up. Tuh, nggak hijau lagi. Nggak oranye lagi, langsung. Nah, sebaiknya semua port di postpass. Ya, cepat. Ya, kalau mau semua, berarti kita tinggal di range saja. INT, range, FA01 sampai dengan 24. Spanning tree, port pass. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kan si port 1 lama tuh. Nah, sekarang port 1 bisa cepat sekarang. Tuh langsung. Si port 3 pun juga bisa langsung. Nah, langsung hijau. Tuh. Karena dia tidak melewati lagi proses learning, proses listening, ya, dia langsung ke forwarding. Oke, itu ya tentang spanning tree. Nanti lebih jelasnya lihat di videonya. Karena malam ini kita akan bahas Ether channel. Kita akan bahas Ether channel. Jadi Ether channel itu apa? Ether channel adalah teknik membantu link antar switch seolah-olah menjadi satu link saja. Dengan demikian semua linknya aktif digunakan untuk mengirim data. Nah, ini lebih pinter lagi dibandingkan spanning tree. Kalau spanning tree hanya satu link yang dipakai, yang satunya nanti buat cadangan. Kalau Ether channel dua-duanya dipakai jadi link utama. Nah, jadi kalau di Ether channel nanti ini dua link ini ya yang kepake. Gitu. Jadi ditambah speednya. GI1 ya berarti gigabit ya. Berarti 1000 Mbps lah. Ya, ditambah 1000 Mbps ya, jadi 2000 Mbps speednya nih. Koneksi antara switch 1 dengan switch 2. Nah, itu Ether channel. Nah, nanti ini kita akan jadikan Ether channel. Nah, di Ether channel ini ada 3 ya. Ada Ether channel LACP open standard, ada Ether channel PAGP Cisco proprietary, ada Ether channel layer 3. Ya. Nah, ini bisa 3 ya, bisa sampai 8 ya. Kita bisa buat 8 ini tarikan ya, umumnya sih 2 lah, nggak kebanyakan 3 juga sih, 2-3 lah, oke lah gitu. Oke, sekarang kita coba buat dulu seperti ini saya hapus saja. Coba buat dulu ya seperti ini saya kasih label, ini berarti LACP Ether channel. Ini ada PC-nya buat ngetes Ether channel-nya berhasil atau enggak. Oke, diikutin. Bisa diikutin. Biar lebih cepat.
Nanti kita spending space ya, ini biar cepet nih. Tapi nggak apa-apa untuk sekarang. Ya, coba diikutin dulu seperti ini. Kalau udah bilang. Sudah, Pak. Udah? Nah, kalau udah kita kasih IP untuk PC 5 dan PC 6. Ya, IP-nya bebas aja, bebas. Saya mau kasih 192, 168, misalnya 10.1. Ini default aja. Berarti ini 10.2. Nah, ini masih kondisinya masih spanning tree ya. Sekarang kita buat LACP atau LACP Ether Channel. Nah, kita buka suite-nya. Ya, kita kasih nama. Hostname SP1. Ya, ikutin. Dah? Sudah, Pak. Dah. Nah, kalau udah kita akan konfigurasi Ether channel-nya. Nah, konfigurasinya nggak susah, ini cuman ada 4 step aja. Ya, pertama kita pilih range-nya berapa, portnya dari berapa sampai berapa, terus dibuat channel grupnya. Ya, channel group itu artinya kita jadikan grup, yang udah kita pilih kita jadikan grup si portnya, baru kita gabungkan. Ini teknik membundle-nya nih, membundle. Ya, membundel ya, membundelnya jadi kita jadi port channel 1. Nah, ini port port logikal atau port virtualnya yang harusnya secara fisik ini ada 3, tapi secara virtual ini ada 1. Nah, baru kita trunking. Gitu. Tahapannya cuma ini aja. Kalau kita pilih dulu ya. Sini kita pilih. Ini dipilih berarti GI1 sama GI2 ya. INT range GI01 sampai dengan GI02. Satu lagi buat channel group. Channel group 1 mode aktif. Ya, habis itu kita buat interface port channel 1.
Ayo ikutin. Terakhir tinggal buat switch port mode terang. Udah, gitu doang. Ini jadiin grup. Ya, karena kita pakai LACP, maka mode-nya mode aktif. Yang satu interface dari 3 ini, dari 2 kita jadikan interface virtual. Nah, yang ini ya tepatnya, interface virtual yang ini. Ini tadi baru ngaktifin grupnya, channel grupnya. Nah, baru di sini terakhir di trunking. Nah, kalau udah bilang Udah, Pak. udah. Nah, berarti kita lakukan hal yang sama. Tapi sebelum itu kita cek dulu. Di sini bisa cek. Kita simpan dulu 2R. Kita cek do show run. Nah, di sini harusnya sudah ada. Nah, nih. Ya, nih. Di GI01 dan GI02 ini memiliki yang sama ya, trunking, mode-nya mode aktif. Ya, sudah ada. Port channel-nya kok nggak ada nih? Ah, nih, port channel di atas ternyata. Ya, interface port channel 1. Nah, jadi dari 2 ini jadi 1. Nah, terus kita juga bisa ngeliat lagi, verifikasi lagi. Ini saya mau XN aja dikeluarin. Ya, menurut sini kita tinggal show Ether channel. So interface, so Ether channel summary. Kita lihat aja sini. Summary. Nah, di sini dilihat. Yang perlu kita baca di sini ini aja cukup. Dia protokol pakai LACP, artinya open ya. Ether channel open, yang open. Dia port yang dipakai adalah GI1 dan GI2. Nih. I artinya standalone. Nah, terus port channel yang dipakai ya port channel 1. Kita buat port channel 1. Nah, grupnya grup 1 tadi. Nah, jadi ini udah terbentuk LACP. Oke, berarti sekarang kita lakukan hal yang sama untuk di suite 2. Ya, suite 2. Kita kasih nama dulu. Hostname SW2 INT range GI01 sampai dengan 2. Channel group 1 mode aktif. Terus tinggal interface port channel 1. Switch port mode terang. Nah, gitu. Ya belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Nah, kita cek lagi. Simpan dulu 2R. Kita cek. Soran. Do soran. Nah, nih.
pastikan GI1 dan GI2 ini grup channelnya sama, aktif, mode-nya terang, dan cari port channelnya. Ini port channelnya ada. Nah, kalau masih belum yakin, kita bisa cek tadi di end, show ether channel summary. Nah, ini LACP juga kayak tadi. Ya, ini juga kepasang G1 dan G2. Port channel 1. Oke, sekarang kita lihat sini. Nah, secara visualnya dia udah nggak ada lagi yang warna oranye. Ya, artinya port 1, GI1 dan GI2 sudah jadi satu tarikan kabel, seolah-olah satu tarikan kabel, padahal ada 2 tarikan kabel ya. Nah, ini contoh dari LACP ya, ether channel. Nah, sekarang kita coba ping. Untuk membuktikannya kita ping. Nah, ini sini. Nah, ini sukses. Nah, berarti udah bisa nih ether channel dengan LACP. Oke, berhasil? Pak, mau nanya Pak. Ya. Itu jadinya nantinya antar PC komunikasinya lewat interface port channelnya atau interface FA-nya Pak atau giganya Pak? Port channelnya. Jadi yang dibaca sama si PC ini adalah port channelnya. Jadi dia nggak ngebaca GI1, GI2, tapi port channelnya. Gitu. Jadi kan tadi dia udah jadi satu nih. Ya, di bundle. Ya, di bundle jadi satu. Ya, jadi port yang kebaca adalah yang port channel itu, bukan lagi GI1 dan GI2. Oke, Pak. Ya. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, berarti kita buat lagi untuk yang Cisco proprietary-nya. Ya, anggap ya ini Cisco, dua-duanya, switch-nya Cisco ketemu Cisco. Kita buat lagi di sini. Nah, ini kita namanya kita bedain. Ini kalau untuk Cisco switch kiri lah ini. Ini kita kasih nama switch kanan. Ini saya buat 3 nih. Saya pengen buat 3 di sini. Dari pas Ethernet 22 sampai 24. 22, 23, 24. Ya, sama ada PC-nya juga, harus ada PC-nya. Untuk membuktikan harus ada PC. Ya, PC-nya kasih IP lagi. Ya, masih IP yang sama, 10.1. Untuk yang sebelah kiri. Untuk sebelah kanan, 10.2. Nah, kita kasih label. Ini PAGP. Ether Channel. Oke, ya seperti ini. Nah, ini masih spanning tree ya. Ini ada 2 port yang terblokir. Ya, di 23, 24. Nah, nanti harusnya udah hijau semua. Artinya tidak ada lagi port yang terblokir. Artinya lagi dia bukan lagi spanning tree, tapi udah Ether Channel. Udah, buat dulu seperti ini. Nanti kalau udah bilang.
Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Ini bedanya cuman ini aja. Kalau tadi mode-nya mode clip, ini mode-nya desirable gitu doang bedanya. Ya, step-nya sama, ada 4 kayak tadi. Oke, kita kasih nama dulu. Hostname, switch kiri. Ya, kita pilih interface, range. Nah, ini ada 3 ya berarti ya. FA 022 sampai 24. Ethernet. Kita buat channel grupnya. Mode desirable. Nah, kita buat port channelnya. Terakhir tinggal switch port mode terang. Udah, gitu doang. Nah, silakan ikutin. Sudah, Pak. Oke, udah? Udah? Sudah, Pak. Udah, tinggal dicek lagi ya. Jadi jangan nggak dicek, harus dicek. Kita simpan dulu 2R. Kita cek dulu soran. Nah, pastikan 3 nih sekarang. Ini sudah trunking dan sudah desirable. Atau PAGP. Dan juga ada interface virtual. Ini dia. Nah, kalau kita lihat lagi secara detail ya, ini kita bisa show Ether channel summary. Nah, ini dia protokolnya beda, sini PAGP atau Cisco proprietary. Nah, ini dilihat portnya yang digabungin. Ini ada 22, 23, 24. Port channelnya port channel 1. Ya, grupnya 1, port channel 1 juga nih. Oke, berarti kita buat sekarang yang switch kanannya. Ya, caranya sama kayak tadi. Ini kita kasih hostname dulu. SW kanan. Kita pilih range 3 ya. Dari 22 sampai dengan 24. Terus lagi tinggal dibuat channel grupnya. Mode desirable.
buat interface port channel 1, terakhir switch port mode terang. Nah, oke, ikutin. Sudah, Pak. Ya, berarti 40. Udah? Nah, kalau udah kita cek lagi. Tapi sebelum dicek kita WR dulu, kita simpan. Do WR. Do soran. 22, 23, 24. Oke, desirable. Ada port channelnya ada. Kita cek sekarang enter channelnya. Ini N, biar langsung ke sini. Channel summary. Nah, ini udah PAGP. Ini juga udah tiga-tiganya udah. Nah, saatnya kita ping. Nah, ini udah lihat ya, dari visualnya kita lihat sudah hijau semua, artinya udah jadi satu kabel. Ya, dia tidak lagi spanning tree, ya, tidak ada yang terblokir. Ini dia, sukses. Oke, bisa semua. Nah, yang terakhir kita akan di layar 3. Nah, di layar 3 ini switch-nya beda. Kita beli switch khusus. Ya, bukan switch layar 2. Nah, ini ada switch layar 3. Ya, jadi bendanya beda ya. Si switch, ya bendanya switch, tapi switch tipenya beda. Ya, ini kita pilih yang ini bisa. Harganya juga beda nih. Kalau realnya beda harganya. Ini switch layar 3 kayak gini bendanya. Nah, saya copy aja lah biar gampang, cepet. Ini SW, sini kasih nama L3 aja. L3 kiri. Ini L3 kanan. Ini kita 2 aja cukup lah. Jadi switch layer 3 ini informasi aja, dia memiliki fitur yang bisa setara dengan setara dengan router. Ya, jadi dia nanti bisa ngerouting, dia bisa. Ya, cuman ada kita harus matiin fitur switch-nya kalau dia nanti kita posisikan jadi router. Oh, untuk layar 3 kita nggak perlu PC. Nah, ini enaknya gini. Untuk di switch layar 3 kita nggak perlu PC. Kita cukup si switch-nya aja, karena switch-nya nanti kita akan kasih IP. Jadi bukan switch-nya, tetap port-nya, port channel-nya kita kasih IP. Karena port switch itu sebetulnya nggak bisa dikasih IP. Yang bisa dikasih IP itu port virtual atau port logical. Kalau port basic switch nggak bisa. Nah, jadi untuk layar 3 enaknya gitu, nggak perlu ada PC untuk membuktikan dia sudah koneksi belum. Ini kita kasih label L3 Ether channel. Nah, begini dulu. Udah belum?
Sudah, Pak. Oke, kalau udah kita konfigurasi dari kiri dulu, L3 kiri. Nah, untuk layer 3 ini agak banyak konfigurasinya dikit, ada 6 langkah ya. Nah, sama ya. Ini ada sama, cuma beda di sini aja. Di sini dia mode-nya on, tapi di sini ada no switch port. Ya, artinya kita hilangkan fitur switch-nya. Nah, nanti port channel juga sama, nih no switch port lagi. No switch port ini biar nanti si interface port 1 ini bisa dikasih IP. Gitu. Ya, jadi ini ada 6 langkah untuk layer 3 Ether channel. Ya, ini mode-nya mode on. Kalau tadi disable sama aktif, ini sekarang mode-nya mode on. Oke, kita config. Ya. Yes. Kita kasih nama dulu. L3 kiri. Ya, kita pilih range GI01 sampai dengan 2. Terus channel group 1, mode-nya on. Nah, ini kita matikan no switch port. Nah, bukan dimatikan ya, tapi dipindah. Ya, tadi L2 sekarang jadi L3. Gitu. Nah, karena kalau nggak di no switch port, ya bisa dia pakai LAGP atau LACP yang dipakai. Nah, berikutnya ini exit. Kita keluar. Nah, di sini baru kita buat si interface-nya, interface port channel-nya, interface virtual. Port channel 1, no switch port lagi. Nah, switch port yang kedua ini fungsinya untuk memberikan IP address. Ya, jadi interface port channel 1 sejatinya dia nggak bisa dikasih IP. Nah, makanya kita karena port channel 1 ini sebetulnya port switching. Nah, kita matikan port switchingnya sehingga dia bisa dikasih IP. Nah, ini baru kita kasih IP. IP address ya misalnya 1010 aja biar gampang. 1010 1. Setelah subnetnya mau default boleh, saya default aja biar gampang aja. Nah, udah begitu. Oh, tinggal trunking ya. Switch port mau terang. Oh, nggak usah, nggak perlu. Udah, nggak perlu trunking. Udah auto dia. Udah, ikutin. Nih. Terakhir ini. Nah, dimulai dari sini nih ya. Sampai IP. No switch portnya ada 2 kali.
Sudah, Pak. Oke, udah. Nah, ini juga bisa kita cek. Kita simpan dulu 2R. Exit. Kita cek dulu lusoran. Ini bedanya di sini ada IP. Nah, dia nih. Ini port channelnya ada IP. Nah, tapi ininya sama ya. Ini mode-nya mode on. Nah, ini mode on. Nah, tapi kalau di sini dia, kita cek nih, Ether channel summary. Nah, ini nggak kebaca protokolnya. Nah, layer 3 nggak kebaca protokolnya. Yang ngebaca sama si Ether channel itu LACP atau PAGP. Ya, tapi ini kelihatan. Ya. Karena si layer 3 ini bukan masuk ke Ether channel, ini kayak masuknya sama kayak switching kayak router karena dia punya IP gitu. Dah, yang kiri udah simpan ya WR. Sekarang kita buat yang kanan. Job menu. Nama dulu. L3 hostname. L3 kanan. Interface range GI01 sampai dengan 2. Channel group 1 mode on. No switch port. Exit. Interface port channel 1 no switch port. Terakhir kita kasih IP address. Tadi 10.10 sorry. 10.10.10 2 255 255 255 0. Dah. Ya, ikutin. Udah belum? Sudah, Pak. Udah. Nah, udah kalau udah kita cek lagi. Simpan dulu 2R. Exit aja. Lusoran. GI1, GI2 udah mode on. Ini juga udah ada IP-nya. Nah, ini kita bisa ini CN aja. Ini coba kita bisa langsung ping. Ini kan IP-nya 10.10.2. Tuh. Kita ping ke 10.10.1. Kita lihat cek dulu nih. Ini udah hijau belum dua-duanya? Ah, ini udah hijau dua-duanya. Ini baru kita ping. 10.10.1. Nah, ini dia bisa. Dia 100%. Sekali lagi 2 kali ping. Nah, ini udah 100%. Nah, akhirnya kita udah jadi nih. Ether channel layar 3. Nah, itu Ether channel ya.
Ada yang mau tanya dulu untuk data channel? Saya cukup, Pak. Oke, untuk materi malam ini aja dulu. Kalau nambah lagi nanti tugasnya makin panjang nanti. Ya, ini aja dulu untuk materi kali ini. Nanti tinggal dilihat tugasnya sama videonya. Ya. Kalau misalnya yang spending tree mau ditanyakan, tanyakan dulu, nggak apa-apa. Kalau udah yang nonton videonya, kalau belum ditonton dulu, baru bisa ditanyakan nanti. Ya, kalau misalnya ada yang bingung untuk spending tree. Oke, saya tutup ya untuk perkuliahan malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.